Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang imunisasi dasar, ulangan, dan anjuran. Sebelumnya, perkenalkan saya Anis Kurniasi sebagai moderator. Lalu ada anggota kelompok yang pertama Nuha Ahsana Sofi Maharani, Siti Fatimah, dan Bella Karnelia sebagai penyaji. Langsung saja kami mulai presentasi pada kali ini. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Di sini imunisasi dasar dibagi menjadi dua, ada imunisasi wajib dan pilihan. Imunisasi wajib dibedakan menjadi imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Rutin ada dua, yaitu dasar dan lanjutan. Dasar terdiri dari bayi umur 0 sampai 1 tahun, dan lanjutan terdiri dari batita, anak usia SD, dan wanita usia subur. Kemudian tambahan yaitu ada program PIN dan subpin, lalu khusus ada calon haji atau umroh dan KLB. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Terdiri atas imunisasi dasar dan lanjutan. Kemudian imunisasi vaksin rutin yang ada di Indonesia, berikut ini uraiannya. Macam vaksin imunisasi rutin meliputi deskripsi, indikasi, cara pemberian dan dosis, kontraindikasi, efek samping, serta penanganan efek samping. Berikut ini ada imunisasi dasar. Yang pertama ada vaksin BCG. Deskripsinya, vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung mikrobakterium bovis hidup yang dilemahkan atau Bacillus salmonella strain Paris. Indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Cara pemberian dan dosis, pemberiannya 0,05 mili sebanyak 1 kali, disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas dengan menggunakan ADS 0,05 mili. Kemudian efek sampingnya ada 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan timbul bisul kecil atau papula yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2-4 bulan. Kemudian menyembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Penanganan efek samping apabila ulkus mengeluarkan cairan perlu dikompres dengan cairan antiseptik. Apabila cairan bertambah banyak atau koreng semakin membesar, anjurkan orang tua membawa bayi ke tenaga kesehatan. Lalu yang kedua ada vaksin DPT HBHIB. Deskripsinya, vaksin DPT HBHIB digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus pertussis atau batuk kerjan, hepatitis B, dan infeksi. Cara pemberian dan dosisnya, vaksin harus disuntikan secara intramuskular pada anterolateral paha atas. Satu dosis anak adalah 0,5 mili. Kontraindikasinya,
kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Efek samping, reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas atau rewel, dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. Penanganan efek samping yaitu orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak atau ASI dan sari buah. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, diberikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam, maksimal 6 kali dalam 24 jam. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Jika reaksi memberat dan menetap, bawa bayi ke dokter. Kemudian ada vaksin hepatitis B, vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius berasal dari HBsAg. Cara pemberiannya, dosis 0,5 mili atau 1 buah HBPID secara intramuskuler sebaiknya pada anterolateral paha. Pemberian sebanyak 3 dosis, dosis pertama usia 0-7 hari, dosis berikutnya interval minimum 4 minggu atau 1 bulan. Kemudian kontraindikasinya ada penderita infeksi berat yang disertai kejang, kemudian efek sampingnya, reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Penanganan efek samping, yaitu orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak atau ASI. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Next. Kemudian vaksin polio oral atau oral polio vaksin atau OPV. Nah, deskripsinya, vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 atau trinsabin yang sudah dilemahkan. Nah, untuk indikasinya, yaitu untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Cara pemberian dan dosis. Nah, itu diberikan secara oral atau melalui mulut, 1 dosis atau 2 tetes sebanyak 4 kali. Dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu. Untuk kontraindikasinya, pada individu yang menderita imun-defisiensi tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Efek samping sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio oral. Setelah mendapat vaksin polio oral, bayi boleh makan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 30 menit, segera diberi dosis ulang. Penanganan efek samping yaitu orang tua tidak perlu melakukan tindakan apapun. Kemudian vaksin inaktif polio vaksin atau IPV. Nah, ini bentuk suspensi injeksi dengan indikasi untuk mencegah poliomyelitis pada bayi dan anak imunokompromis, kontak di lingkungan keluarga, dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontraindikasi. Nah, cara pemberian dan dosis disuntikkan secara IM atau intramuskular atau subkutan dengan dosis pemberian 0,5 mili dari usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 mili. Harus diberikan pada interval 1 atau 2 bulan. IPV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10, dan 14, sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Nah, bagi orang dewasa yang belum diimunisasi, diberikan 2 suntikan berturut-turut dengan interval 1 atau 2 bulan. Kontraindikasi, yaitu sedang menderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif, hipersensitif pada saat pemberian vaksin ini sebelumnya, penyakit demam akibat infeksi akut, tunggu sampai sembuh, alergi terhadap streptomycin.
Efek samping yaitu reaksi lokal pada tempat penyuntikan nyeri, kemerahan, indurasi, dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama 1 atau 2 hari. Nah, penanganan efek samping yaitu orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak atau ASI. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam, maksimal 6 kali dalam 24 jam. Kemudian bayi boleh mandi atau cukup disekat dengan air hangat. Selanjutnya, vaksin campak. Deskripsinya, vaksin virus hidup yang dilemahkan. Indikasi pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Cara pemberian dan dosis. Diberikan 0,5 mili disuntikan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha pada usia 9-11 bulan. Kontraindikasi, individu yang mengidap penyakit imunodefisiensi atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia, limfoma. Efek sampingnya, hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi kembali. Nah, efek sampingnya tadi yaitu hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi. Nah, untuk penanganan efek samping, orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak atau ASI atau dari sari buah. Kemudian jika demam kenakan pakaian yang tipis, bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres dengan air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam. Bayi boleh mandi atau cukup disekat dengan air hangat. Jika reaksi tersebut berat dan menetap, bawa bayi ke dokter. Kemudian imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan ini merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Nah, imunisasi ini diberikan kepada anak usia di bawah 3 tahun atau batita, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Ini vaksin DT, yaitu suspensi kolodial homogen berwarna putih susu mengandung toksoid tetanus atau toksoid difteri murni yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat. Indikasinya, pemberian kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus pada anak-anak. Cara pemberian diberikan secara IM atau intramuskular atau subkutan dalam dengan dosis 0,5 mili. Dianjurkan untuk anak usia di bawah 8 tahun. Kontraindikasi, hipersensitif terhadap komponen dari vaksin. Efek sampingnya, gejala-gejala seperti lemas dan kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara dan kadang-kadang disertai gejala demam. Penanganan efek samping yaitu orang tua dianjurkan untuk memberikan minum anak lebih banyak. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam. Anak boleh mandi atau cukup disekat dengan air hangat. Kemudian vaksin TD. Deskripsi, suspensi kolodial homogen berwarna putih susu mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat. Indikasinya,
Imunisasi ulangan terhadap tetanus dan difteri pada individu mulai usia 7 tahun. Secara pemberiannya disuntikkan secara IM atau subkutan dalam dengan dosis pemberian 0,5 mili. Kontraindikasi, individu yang menderita reaksi berat terhadap dosis sebelumnya. Efek sampingnya, pada uji klinis dilaporkan terdapat kasus nyeri pada lokasi penyuntikan 20-30%, serta demam 4,7%. Baik, akan saya lanjutkan untuk vaksin TT. Deskripsinya adalah suspensi kolodial homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni. Terabsorpsinya ke dalam aluminium fosfat. Untuk indikasinya adalah untuk perlindungan terhadap tetanus neonatorum pada wanita usia subur atau WUS. Cara pemberian dan dosisnya secara intramuskular atau subkutan dalam dosis 0,5 mili. Untuk kontraindikasinya, yang pertama ada gejala-gejala berat karena dosis tetes sebelumnya. Yang kedua, hipersensitif terhadap komponen vaksin. Yang ketiga, demam atau infeksi akut. Untuk efek sampingnya, jarang terjadi dan bersifat ringan, seperti lemas dan kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara dan kadang-kadang gejalanya demam. Untuk penanganan efek samping tersebut, bisa dilakukan dengan bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres dengan air dingin, atau anjurkan ibu untuk minum lebih banyak. Selanjutnya ada imunisasi pilihan. Setelah mempelajari tentang macam vaksin imunisasi dasar, sekarang kita akan mempelajari macam vaksin imunisasi pilihan. Imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular seperti vaksin MMR, HIV, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, rotavirus, Japanese encephalitis, dan HPV. Untuk jadwal imunisasinya, yang pertama hepatitis O itu diberikan kepada bayi yang baru lahir 0-7 hari. Yang kedua, BCG atau BCG dan polio 1 diberikan kepada bayi yang berumur 1 bulan. Untuk DPT-HB, HIV 1 dan polio 2 diberikan anak 2 bulan. DPT-HB, HIV 2 dan polio 3 diberikan anak berumur 3 bulan. DPT-HB, HIV 3, polio 4, dan IPV diberikan anak 4 bulan, dan campak diberikan anak 9 bulan. Untuk jadwal imunisasi lanjutan pada usia balita, yang pertama imunisasi lanjutan DPT-HB, HIV diberikan kepada anak yang berusia 18 bulan, sedangkan campak diberikan kepada bayi yang berusia 24 bulan atau 2 tahun. Jadwal imunisasi lanjutan pada usia sekolah, atau bisa disebut juga dengan BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Yang pertama, DT atau campak diberikan kepada anak yang kelas 1 SD. TD diberikan kelas 2 SD, dan TD yang berikutnya diberikan kelas 3 SD. Yang selanjutnya, jadwal imunisasi lanjutan tetanus toksoid atau TT. Yang pertama, TT yang pertama DPT-HB HIV, yang TT2 DPT-HB HIV 2 pertahanan 3 tahun. TT3 pertahanan 5 tahun diberikan kelas 1 SD. TT4 diberikan kelas 2 SD pertahanan 10 tahun, sedangkan yang terakhir TT5 diberikan kelas 3 SD pertahanan 25 tahun. Untuk penyimpanan vaksin itu sendiri, yang pertama ada kabupaten atau kota. Vaksin polio itu disimpan pada suhu minus 15 derajat sampai minus 25 derajat pada freezer room atau freezer. Yang kedua, vaksin lainnya disimpan pada suhu 2-8 derajat pada cold room atau lemari es. Yang puskesmas, semua vaksin disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius pada lemari es. Khusus untuk vaksin hepatitis B itu
bidan desa disimpan pada suhu ruangan terlindung dari sinar matahari langsung. Seperti contoh suhu penyimpanan jenis vaksin menurut Kemenkes. Next. Rantai dingin vaksin adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menjaga vaksin pada suhu tertentu yang telah ditetapkan agar tetap memiliki potensi yang baik, mulai dari pembuatan vaksin sampai pada saat pemberiannya, atau disuntikan, atau juga bisa diteteskan kepada sasaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.